Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cambria Connect. Oke, baiklah teman-teman, di pagi hari yang cerah ini, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial favorit saya. Satu aplikasi favorit saya ya, yaitu Google Keep. Ya, jadi Google Keep ini adalah salah satu aplikasi favorit saya yang sering menemani tiap hari ya, kalau saya lupa ingat. Ya, jadi semua catatan maupun daftar-daftar saya simpan di Google Keep. Jadi kapanpun bisa saya buka. Ya, ini berbagi manfaat saja ya buat teman-teman saya. Oke, gimana caranya? Jadi yang pertama kita buka dulu Play Store. Bagi yang belum download aplikasinya, di Play Store itu sudah ada. Kita klik saja Google Keep. Ya, Google Keep semuanya akan muncul tampilannya seperti ini ya. Masukkan Google Keep. Google Keep. Ya, klik saja Google Keep. Ya, nanti akan muncul seperti itu. Jadi saya sudah download, ya mungkin minta diupdate saja. Ya, jadi seperti itu. Jika sudah terbuka Google Keep-nya, ya, kita buka dulu Google Keep saya. Ya, ya, tampilan Google Keep kita seperti ini. Ini masih baru ya, akun baru. Ya, jadi di sini kita bisa simpan apapun ya. Ya, jadi ada simbol tambah di bawah kiri bawah. Ya, silahkan tinggal kita klik saja simbol tambahnya, kemudian kita klik misalkan password kita. Nah, itu yang utama ya, biasanya akun-akun Gmail kita atau akun apapun, passwordnya bisa kita simpan. Dan kelebihannya juga bisa kita buka di laptop ya, di laptop kita ya. Jadi catatan-catatan penting yang kita simpan di HP Android kita, di Google Keep kita, itu bisa kita buka di laptop jika kita malas lagi harus sinkron antara dua device yang kita pakai. Nah, jadi di laptop dan dimanapun, di HP manapun bisa kita buka catatan kita. Yang utama adalah akun Gmailnya ya, akun Gmail kita jangan kita lupa dengan passwordnya. Jadi disinilah fungsi Google Keep untuk menyimpan catatan-catatan atau daftar list yang perlu kita simpan dan perlu untuk kita ingat. Ya, contoh misalnya kita klik saja judulnya apa, misalkan password saya ya. Ya, misalkan kita klik ya email kita, misalkan contoh ya, ini contoh saja ya. Ya, kita klik contoh ya. Ya, tinggal kita sisipkan passwordnya dan lain-lain, tinggal ya. Kemudian setelah kita simpan seperti ini, ketika kita tutup pun dia tidak minta harus disimpan, dia otomatis tersimpan ya. Jika ada simbol apa ini, pin ya, di atas itu ada 3 simbol. Ya, jadi kalau kita klik pin itu ada di sudut kiri atas, itu kita klik, maka dia ini fungsinya jika catatannya sudah banyak, ada catatan tertentu yang kita mau tampilannya lebih utama atau dia tampilan paling atas ya. Jadi supaya tidak tidak kerepotan carinya, itu kita bisa pin ya. Jadi kalau kita aktifkan seperti itu. Kemudian catatan ini juga bisa kita warnai ya. Jadi ada titik 3 di bawah sini, kita klik ya, warnanya kita tinggal sesuaikan warnanya apa. Saya mau catatan ini warnanya merah misalkan ya, tinggal kita klik ya, seperti itu. Kemudian apalagi di samping itu kita bisa label ya, jadi ada catatan-catatan tertentu yang kita mau labeli, itu bisa. Kemudian kolaborator ya, kolaborator ini kita klik misalkan ya,
Kolaborator ini bagusnya adalah kita bisa menyampaikan catatan-catatan. Jadi tidak usah lagi telepon orang yang bersangkutan atau telepon sambil tolong dicatat dulu ini yang perlu dibeli ya. Google Keep ini sangat luar biasa. Tinggal kita klik saja email orang yang kita tuju, misalkan emailnya seperti ini ya, gmail.com ya, ini namanya kolaborator. Saya simpan ya, akan muncul seperti ini, akun si orang yang saya tuju itu muncul. Jadi catatan ini akan dilihat oleh teman kita yang kita kirimkan di mail kita. Misalkan saya buat catatan baru lah, contohnya saya kembali ya, jadi kembali terus sudah ada catatan baru. Saya mau tambah lagi catatan, misalkan hari pasar ya, saya mau belanja besok, mau persiapan, misalkan kita ada acara atau apa ya, kita klik tambah, kemudian kita mau setting dia bentuk centangan, bisa itu ada simbol tambah di kiri ya, kita klik kemudian kotak centang ya, jadi bentuknya dia list kayak daftar-daftar gitu ya. Kalau misalnya kita belanja banyak gitu ya, tinggal kita klik saja, misalkan acara syukuran ya, kebutuhan acara syukuran misalkan ya, ini contoh ya, syukuran ya, apa-apa saja yang perlu dibelanja, misalkan bawang misalkan 5 kilo, terus bawang merah ya, bawang merah 5 kilo, terus bawang putih 4 kilo, contoh saja ya. Terus apalagi ya, bumbu-bumbu yang lainnya dan seterusnya, misalkan beras, lagi minyak ya, cukuplah contoh saja. Next berikutnya, kalau kita kembali tampilannya seperti itu. Jika kita mau pin, kita klik lama saja, kemudian kita klik pin di atas ya, jadi dia akan teratas gitu ya, terutama karena kita sudah pin. Jika kita mau warnai, kita klik lama saja, kemudian kita ke atas, ini ada gambar warna bagian atas, kita klik saya warna kuning saja ya, bisa ya. Kemudian seperti tadi, kita mau berkolaboratif, misalkan di pasar sini, di pasar tempat kita, area kita tidak ada bahan yang kita cari, misalkan ya, saya mau berkolaborasi sama teman saya yang misalnya ada keluarga di Kendari atau di area mana yang dia harus membelikan kebutuhan kita itu. Jadi kita kirimkan saja catatan kita ini. Nah, jadi gimana caranya? Ya, jadi kita pakai sistem kolaborasi tadi. Jadi kita klik 3 titik ini, kemudian kita kolaborator. Nah, kita tambahkan akunnya, akun teman kita yang kita tuju. Tapi dengan catatan teman kita juga punya Google Keep gitu ya. Jadi ini aplikasi luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau kita tahu fungsinya ya, jadi kita kolaborator kemudian kita simpan ya, akan tampilannya seperti ini. Jadi teman kita di Kendari ya, dia tinggal buka Google Keep-nya tanpa dia harus mencatat apa-apa yang perlu kita beli ya. Tolong belikan, tinggal kita tolong dibelikan kebutuhan ini, kebutuhan acara syukuran, tidak ada di area sini ya, saya sudah kirimkan di Google Keep. Jadi ketika dia membuka Google Keep-nya, itu tampilannya akan seperti ini juga ya. Misalkan kalau kita tadi sudah beli bawang merah misalkan centang,
saya sudah beli minyak. Nah, tolong kamu beli di sana bawang merah 5 kilo sama beras karena di sini sudah habis misalkan stoknya. Nah, jadi ketika teman kita yang kita sudah berkolaborator dengan dia, nah dia bisa melihat, oh tinggal ini bawang merah 5 kilo sama beras yang belum dibeli. Nah, seperti itu. Keren kan? Ya, jadi ini sangat luar biasa. Kita bisa berkolaborasi catatan tanpa harus ribet ya. Ya, keren. Next, apalagi fungsi berikutnya selain dari berkolaborator? Yang jelasnya ini adalah satu aplikasi catatan yang luar biasa, bisa memuat seberapa banyak apapun catatan-catatan tanpa ribet. Next, kemudian apalagi fungsi-fungsi yang lain? Ya, di sini ada gambar, ini ya, foto. Ya, kita bisa ambil foto tertentu atau pilih gambar ya, tergantung kebutuhan kita. Ya, misalkan ada gambar tertentu yang kita anggap penting, ya mungkin catatan atau apa, daftar pengumuman ya, tinggal kita ambil fotonya atau kita pilih gambarnya, kemudian kita kasih catatan tertentu. Ya, jadi sangat luar biasa. Kemudian ada audio, ya kita bisa merekam dan kita bisa menyimpan catatan penting kita, ya seperti itu. Apalagi next ada lagi berikutnya ada ya kita bisa menggambar ya, ini ya fungsinya. Kemudian kita menggambar, ada inspirasi apa gitu ya, kita mau simpan boleh seperti itu. Nih, jadi kalau kita klik kembali ini tanpa menyimpan dia otomatis tersimpan ya. Ini luar biasanya. Jadi tidak ada simbol simpan-simpan ya. Apapun yang kita catat itu otomatis akan tersimpan. Gimana misalkan kayaknya udah jadi ya saya simpan, ya bisa kita hapus. Kita tinggal klik lama, tahan, kemudian ke pengaturan di atas, 3 titik di atas, kemudian kita hapus ya. Kemudian apalagi, ini simbol centang ya, ini kalau kita mau buat catatan centang itu ya. Apalagi yang bermanfaat di sini selain itu, misalkan catatan ini saya sudah misalkan kita mau arsipkan ya, tidak muncul di catatan tampilan dashboardnya, itu tinggal kita klik lama, kemudian ada 3 titik di atas, kemudian kita arsipkan. Jadi dia tidak muncul, kita arsipkan istilahnya ya, supaya tidak, misalkan sudah banyak catatan-catatan kita, supaya tidak mengganggu ya kita arsipkan saja. Nah, gimana kalau misalkan suatu saat kita mau lihat lagi catatan yang kita arsipkan, tinggal kita klik ini bagian ini garis 3 di atas kanan ya, tinggal kita lihat arsip ya, akan muncul kembali yang pernah kita arsipkan ya. Ini saya sudah punya label juga, jadi ini adalah label-label yang kita misalkan dapur, kantor, kebutuhan ini catatannya ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing ya, seperti itu. Nah, jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya, untuk yang suka lupa-lupa ini. Next, apalagi kira-kira? Oh ya, ada yang paling penting lagi, ini bisa kita menjadi pengingat. Ada catatan yang kita sudah buat, kayaknya harus saya jadi pengingat ya, supaya ada alarm atau apa supaya muncul di HP kita. Tinggal kita klik lama, tahan, kemudian jadikan pengingatnya. Nih ada simbol alarm ya, tambah. Kemudian kita mau tambah pengingat ya, ini kan tanggal 28 Maret ya, misalkan besok kah, minggu depan, atau bisa kita pilih tanggal, tergantung kebutuhan. Terus untuk jamnya kita tinggal klik apakah untuk mengingatkan kita siang, petang, malam, atau bisa juga kita pilih waktunya sesuai kebutuhan kita. Jadi menjadi pengingat, alarm ya, jangan sampai kita suka lupa-lupa. Ini memang cocok karena saya pelupa, jadi saya sangat memanfaatkan Google Keep ini. Kemudian kita simpan gitu ya. Hari ini jam 11 ya. Jadi dia akan
mengingatkan saya hari ini jam 11 ada hal yang perlu saya lakukan atau ada catatan yang perlu saya penuhi gitu ya. Ya, ini seputar Google Keep ya. Jadi yang suka lupa-lupa password karena saya dulunya di mana ya pernah saya catat itu passwordnya, di mana ya pernah saya catat ya. Jadi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Dengan Google Keep kita bisa memanfaatkan catatan-catatan atau hal-hal yang penting yang perlu kita catat, dan itu bisa kita buka dimanapun ya, bisa kita berkolaborasi dan bisa menjadi alarm buat kita. Ya, itu manfaat dari Google Keep yang saya rasakan dan perlu juga saya bagi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Saya kira itu catatan dari Google Keep, semoga bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang perlu mendapatkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.